Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ustazah semua? Perkenalkan, Ustazah adalah guru matematika wajib kelas 11 IPS Putra. Nama Ustazah adalah Ustazah Meni Fitrasari. Di sini, Ustazah diberi amanah untuk mengajar di kelas Antum bidang studi matematika wajib. Ini Ustazah beri nomor WA Ustazah ya, agar Ananda mudah dalam menghubungi Ustazah. Baiklah Ananda Ustazah, sebelum kita masuk ke kompetensi dasar dari program linear itu sendiri, Ananda harus paham apa yang harusnya Ananda pahami sebelum kita memasuki pembelajaran program linear. Antum harus paham grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. Kenapa? Karena nanti ketika kita menyelesaikan program linear, kita akan menggunakan grafik ini untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, di sini Ustazah contohkan 1. Grafik pertidaksamaan linear satu variabel. Tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan X besar sama dengan 1. Masih ingatkah Ananda yang telah dipelajari di kelas 10 kemarin? X besar sama dengan 1, Ananda harus melihat koordinat kartesius. Yang mana di sebelah kanan ini adalah bilangan-bilangan positif 1, 2, 3, sampai seterusnya. Dan yang di sebelah kiri ini adalah bilangan negatif 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, untuk X besar sama dengan 1. Antum lihat koordinat X. X ini biasa juga dibilang absis ya. Jadi kalau ada yang bilang absis, artinya itu adalah nilai X. Nah, lihat X titik X1 besar sama dengan, yang namanya besar berarti kita mengambil angka yang lebih besar dari 1. Angka yang lebih besar dari 1 itu berada di sisi kanannya angka 1. Ya, berarti kita arsir dari angka 1 ini sampai seterusnya. Nah, ini satunya kenapa kena? Karena X sama dengan 1, artinya satunya ikut, berarti kita garis. Nah, yang menjadi daerah penyelesaian pertidaksamaan X sama dengan 1 adalah daerah sebelah kanan dari X sama dengan 1. Bisa dipahami? Baiklah, contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, di sini Ustazah meminta tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan, yang mana nilai Y besar dari negatif 1 kecil sama dengan 2. Nah, berarti Y ini berada di antara besar dari negatif 1. Negatif 1-nya tidak ikut diarsir karena dia tidak menggunakan sama dengan. Dan 2 kecil dari 2, 2-nya kena diarsir karena dia sama dengan. Jadi angka 2 ini termasuk dari daerah penyelesaian dari Y. Nah, Ananda bisa melihat grafiknya. Di sini kita lihat negatif 1, nih, negatif 1, kemudian 2. Berarti daerah penyelesaiannya berada di antara negatif 1 pada sumbu Y dan 2 pada sumbu Y yang positif. Nah, jadi daerah penyelesaiannya Ananda bisa lihat 0, 1, 2. Mengapa ini garisnya putus-putus? Karena negatif 1-nya tidak ikut dalam daerah penyelesaian
Y besar dari negatif 1. Jadi maka dia garisnya putus-putus. Sementara 2 garisnya pas penuh, tidak putus-putus karena Y kecil sama dengan 2. Begitu. Baiklah Ananda semua, kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga, di mana kita akan menentukan daerah penyelesaian ketidaksamaan dari X ditambah Y besar dari 7 dan X ditambah 2Y kecil dari 10. Oke, yang pertama, gambar X tambah Y sama dengan 7. Ketika kita menentukan pertidaksamaan ini dalam sebuah gambar, maka kita akan mencari tipot. Langkah pertama, kamu mencari tipot X, titik potong sumbu X, maka yang 0 itu adalah Y. Sehingga ketika Y ini 0, maka X bernilai 7, maka titiknya adalah 7,0. Ini dia kita letakkan terhadap sumbu X. Yang kedua, kita cari tipot terhadap sumbu Y. Nah, tipot terhadap sumbu Y, X bernilai 0, maka kamu ganti X ini dengan 0, sehingga Y sama dengan 7. Nah, dapatlah titiknya 0,7. Kita hubungkan 7,0 dengan 0,7. Kenapa garis ini putus-putus? Karena dia tidak pakai tanda sama dengan di sini. Dan ini menunjukkan besar. Nah, besar. Maka besar itu daerah yang kita arsir adalah daerah yang kecil. Karena kita di sini mau mengambil daerah yang bersih. Maka ketika besar yang diarsir adalah kebalikannya. Bagian bawah nih yang Ustazah putihkan. Ini artinya bukan daerah penyelesaiannya. Ya, lanjut. Yang kedua, gambar X tambah 2Y sama dengan 10. Nah, kita cari lagi tipot sumbu X. Maka Y sama dengan 0. Ganti 2 kali 0 kan 0. Maka X tambah 0 sama dengan 10. X sama dengan 10. Sehingga titiknya 10,0. Ini titiknya. Yang kedua, tipot terhadap sumbu Y. Maka X bernilai 0. Kita ganti. 0 ditambah 2Y sama dengan 10. Sehingga 2Y sama dengan 5. Maka kita peroleh titiknya 0,5. Nih, bisa Ananda lihat. 0,5. Ustazah hubungkan garis sumbu X sama sumbu Y, dapatlah garis biru putus-putus ini. Nah, kenapa putus-putus? Karena pada pertidaksamaan tidak menggunakan sama dengan. Nah, kenapa yang diarsir bagian atas? Karena yang diminta adalah kecil, X tambah 2Y kecil dari 10. Berarti bagian atas ini yang Ustazah arsir warna putih, bukan daerah penyelesaiannya. Nah, dari kedua gambar ini, yang sama-sama bersih itu adalah daerah yang Ustazah kasih panah. Inilah yang dinamakan daerah penyelesaian. Dengan titik batas 7,0, 10,0, dan titik yang belum diketahui berapa. Bagaimana cara kita mengetahui titik potong antara pertidaksamaan X tambah Y besar dari 7 dan X tambah 2Y kecil dari 10? Cara menentukan titik ini, Ananda eliminasilah kedua pertidaksamaan ini. Bisa dipahami? Baiklah Ananda Ustazah, materi kita sampai sini dulu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan chat pribadi Ustazah. Insya Allah Ustazah balas. Oke, jangan lupa kerjakan latihannya mengenai contoh soal yang telah kita pelajari. Oke.
Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.